Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gue akan membahas fakta mengerikan di pertempuran Stalingrad. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1939 sampai tahun 1945 terjadilah pertempuran besar yang disebut PD2. Pada saat itu terlibatlah dua kubu nih, atau dua blok. Yang satu adalah blok poros dan satu laginya adalah blok sekutu. Yang mana blok poros ini digawangi atau dipimpin oleh Jerman. Dan anggotanya adalah Jepang dan juga Italia. Dan blok sekutu dianggotai oleh Amerika, Inggris Raya, dan juga Perancis. Plus bala sekutunya. 2 tahun setelah penyerangan Jerman ke Polandia atau setelah invasi pertama Jerman ke Polandia, Jerman pun memutuskan menginvasi Eropa Timur nih, geng. Lebih tepatnya di kota Stalingrad. Dan ini merupakan titik kesalahan dan titik kehancuran Jerman, geng. Kenapa? Karena dia dengan kata lain menghambur-hamburkan pasukan dan juga alutistanya. Jadi dia udah nggak fokus. Mungkin beda cerita gitu kan, kalau misalkan Jerman fokus ke Eropa Barat dulu, setelah itu mereka baru atau membabat habis Eropa Timur gitu kan. Tapi di sini Jerman sangat terburu-buru. Makanya dia memutuskan untuk menginvasi Uni Soviet nih, geng. Di samping itu si kumis kotak pun butuh gitu kan, butuh sumber daya alam di Uni Soviet sana. Yang mana seperti yang kita tahu, Uni Soviet itu banyak banget sumber dayanya, geng. Kenapa? Karena negaranya itu kan begitu luas gitu kan. Bahkan ukuran negaranya itu bisa 10 kali lipatnya Jerman kayak gitu, geng. Jelas si kumis kotak sangat-sangat tergiur gitu kan. Di sini si kumis kotak itu bertujuan untuk mengambil sumber daya minyak ya, di dekat pegunungan Kaukasus. Yang mana Stalingrad itu Stalingrad merupakan kota metropolitan di Uni Soviet. Jadi kalau misalkan di Indonesianya Jakarta lah kayak gitu kan. Itu pun merupakan stok mental gitu kan, stok mental dari pasukan Uni Soviet. Karena kalau misalkan Stalingrad jatuh nih, kemungkinan besarnya kota-kota lain pun akan jatuh dengan sangat gampang gitu kan. Dan pastinya pasukan Uni Soviet akan merasa takut ya enggak? Karena kan kota yang paling hebat dan kota yang paling megahnya pun bisa ditaklukkan gitu kan oleh pihak Jerman. Apalagi kota-kota yang biasa gitu atau kota-kota pinggirannya lah kayak gitu. Terlepas dari itu semua, gue akan membahas fakta-fakta mengerikan di dalam pertempuran yang terjadi di Stalingrad itu, geng. Kenapa dinamakan pertempuran Stalingrad? Karena pertempuran ini terjadi di kota Stalingrad. Fakta mengerikan yang pertama di pertempuran Stalingrad adalah satu senapan Uni Soviet hanya dibagikan ke 2 tentara nih. Jadi bukan satu senapan satu tentara, satu senapan satu tentara, bukan kayak gitu. Satu senapan 2 orang. Ya benar, senapannya itu gantian gitu kan. Jadi yang 2 orang ini ada tugasnya, geng. Satu megang senapan, satunya lagi megang peluru. Nah, tujuan jenderal-jenderal Uni Soviet sana atau petinggi-petinggi Uni Soviet sana memberikan satu senapan kepada 2 orang ini adalah pertama menghemat biaya produksi. Karena seperti yang kita tahu, kalau perang itu kan banyak sekali memakan biaya gitu kan. Baik buat logistiknya, buat alutista gitu kan, belum buat seragam gitu kan, dan yang lainnya lah. Makanya pihak Uni Soviet untuk menghemat biaya ini mereka menciptakan satu senapan untuk 2 orang kayak gitu kan. Dan nilai positifnya adalah jadi pasukan Uni Soviet ini dilatih agar lebih solid. Kenapa lebih solid? Karena ya jelas aja lah, kalau misalkan 2 orang ini meninggal nih, salah satunya maksud gua kan 2 orang kan, 2 orang salah satunya meninggal, ya jelas satu orang ini sangat dirugikan lah. Karena kan saling terkait dan ketergantungan gitu kan. Misalkan satunya yang megang amunisi meninggal nih, repot kan yang megang senjata atau yang megang senapannya kan jadi kerepotan ya. Begitupun sebaliknya nih, kalau misalkan yang megang senapan meninggal, repot juga nih yang megang amunisi gitu kan. Makanya mereka harus saling menjaga gitu kan. Dan di sini mereka nggak sadar nih kayak sedang dididik kesolidan gitu kan, atau untuk mempererat lah kayak gitu, mempererat hubungan mereka gitu kan antar sama pasukan kayak gitu.
Jadi di sini tentunya dari segi senapan pihak Jerman menang telak lah, karena kan mereka satu pasukan satu senapan gitu kan. Jadi mereka lebih cepat. Maksud gue menang dari segi kecepatan kayak gitu. Karena kan faktanya Stalingrad nggak bisa ditaklukkan sepenuhnya, nggak. Bahkan ketika tahun 1943 Jerman dipukul mundur oleh pihak Uni Soviet kayak gitu. Jadi Jerman udah kalah kayak gitu. Walaupun seperti yang gue bilang tadi itu satu senapan untuk 2 orang. Fakta mengerikan yang kedua di pertempuran Stalingrad adalah banyak warga Uni Soviet yang kelaparan. Kenapa? Karena pihak Jerman begitu memasuki suatu tempat atau negara yang dia invasi, Jerman itu membabat habis sumber daya alamnya juga. Gitu. Maksudnya dalam arti membabat habis itu bisa mengambil, bisa juga menghancurkan kayak gitu. Contoh ya. Ketika Jerman memasuki benteng fortress di Uni Soviet, dia itu meracuni banyak sumur-sumur dan sumber air di kota sekitaran benteng fortress kayak gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi tuh, untuk menghabisi gitu kan, menghabisi pihak musuh kayak gitu kayak. Selain itu banyak juga perkebunan yang dihancurin tuh. Dihancurin lewat apa? Lewat tank baja gitu kan. Ada yang dilindas, ada juga yang dibombardir. Ya tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk membuat down gitu kan mental musuh, dan juga membuat mereka kelaparan kayak gitu. Fakta mengerikan yang ketiga adalah banyak prajurit dari kedua belah pihak nih, baik dari pihak Uni Soviet ataupun dari pihak Jerman, yang meninggal bukan karena peperangan, tetapi karena cuaca. Gitu. Karena di sana kan cuacanya ekstrim banget, hingga minus 72 derajat. Bahkan pada saat itu banyak alutsista Jerman yang nggak berfungsi dengan normal gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi tuh, jadi rantai-rantai tank bajanya beku gitu kan, mesin-mesin di dalamnya itu ngebeku, jadi udah nggak bisa maju lagi gitu kan. Ya bisa maju juga, cuman kan diservis dulu lama gitu kan, beberapa hari baru maju. Itu pun nggak jalan normal kayak gitu kan. Misalkan yang biasanya normal 40 km per jam, itu jadi 20 km per jam gitu. Jadi performanya menurun kayak gitu ya. Karena cuaca yang begitu ekstrim gitu kan. Karena musim dingin di Uni Soviet dan juga musim dingin di Jerman itu beda. Sedingin-dinginnya di Jerman itu nggak sedingin di Uni Soviet kayak gitu, atau Rusia lah pada saat ini. Bahkan di sana ada kotanya namanya kota Yakutsk nih. Kalau lu misalkan makan mie instan nih, lu angkat sendoknya nih yang isinya mie instan, lu angkat nih sendok yang berisi mie instan itu nggak bisa turun lagi karena langsung ngebeku. Jadi langsung dingin gitu kan begitu diangkat dari mangkok. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping Abu Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.